Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Siti Fauzia. Saya dari kelas 1C, program studi Sarjana Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yosef Yasir Al-Munsiri, Eskep Nurse MKep. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita, baik eksternal maupun internal. Baik, yang pertama ada organ reproduksi wanita eksternal atau bagian luar. Yang pertama ada mons bubin. Ini mons bubin. Mons bubin berperan dalam sensualitas dan melindungi sinfisis pubis selama koitus atau berhubungan seksual. Yang kedua yaitu prepur of clitoris. Ini sebelah sini merupakan bagian dari organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk memicu organisme dan meningkatkan kenikmatan seksual. Yang ketiga yaitu urethral opening. Mana ya? Oh, ini sini. Atau uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selain itu, pada pria, uretra juga berfungsi mengeluarkan air mani selama ejakulasi saat berhubungan seksual. Yang keempat, vestibule. Vestibule berfungsi untuk merasakan gerakan dan percepatan sehingga tubuh dapat menjaga keseimbangan. Vestibule merupakan bagian dari telinga bagian dalam yang terletak di antara koklea dan saluran setengah lingkaran. Yang keempat, clinical perineum. Clinical perineum berfungsi sebagai pengontrol aktivitas buang air besar, buang air kecil, dan aktivitas seksual bagi ibu pasca melahirkan. Yang keenam itu anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Yang ketujuh, labia majora. Labia majora, bibir vagina yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Selanjutnya, vaginal extrusions. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dan bagian luar tubuh. Letaknya di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Fungsi dari vagina ialah jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya, himen. Himen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Labia minora. Labia minora ialah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran, berfungsi untuk membawa urin keluar tubuh. Terakhir ada glands of clitoris. Di sini letaknya yaitu glands of clitoris atau kepala klitoris adalah bagian klitoris yang paling sensitif terhadap rangsangan seksual. Glans klitoris dilumasi secara alami oleh sebum. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang ini. Yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dan bagian luar tubuh.
Selanjutnya ovarium ialah struktur seperti telur berjumlah 2 buah di kanan dan kiri rahim uterus. Fungsinya menghasilkan sel telur. Yang ketiga, tuba falopi. Tuba falopi ialah saluran telur panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya sebagai jalan untuk ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Yang keempat, fimbriae. Struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Fungsinya menangkap sel telur. Yang kelima, rahim uterus. Rahim uterus berbentuk seperti buah pir. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, perimetrium, lapisan luar, myometrium, lapisan tengah, dan endometrium, lapisan dalam. 6. Serviks. Serviks adalah rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Fungsinya mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala bayi saat melahirkan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian luar atau eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin hasil saringan dari limba dan cairan darah yang dilakukan oleh organ ginjal. Kandung kemih akan menahan urin tersebut sampai waktunya harus dikeluarkan. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua, kandung prostat. Prostat adalah kelenjar pada pria yang terletak di bawah kandung kemih dan di sekitar uretra saluran kencing. Prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang membawa air mani atau semen dan membantu mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Yang ketiga, uretra. Fungsi uretra adalah untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh. Organ ini menghubungkan kandung kemih ke lubang kencing. Yang keempat, vas deferens. Yang ini ya guys. Vas deferens atau ductus deferens diambil dari bahasa Latin yang artinya saluran pembawa. Sesuai namanya, vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan saluran kemih uretra, berfungsi untuk menyalurkan sel-sel sperma. Selanjutnya yaitu testis. Fungsi testis adalah menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum berfungsi sebagai pelindung testis dan mendukung proses pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Skrotum juga menjaga suhu testis agar tetap optimal. Next, kelenjar penis. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Yang terakhir, lubang penis. Lubang penis berfungsi untuk mengeluarkan dan air mani. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian dalam.
Organ reproduksi pria bagian dalam. Gambarnya seperti ini. Yang pertama, vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas, lanjutan epidermis. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Kedua, uretra ialah saluran yang terdapat dalam penis. Fungsinya untuk mengeluarkan saluran sperma dan urin. Ketiga, testis ialah bagian berbentuk bola telur yang tersimpan di dalam skrotum. Fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu, epididymis ialah saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti koma, ukurannya sekitar 4 cm. Fungsinya untuk tempat penyimpanan sperma sementara. Ada 3 kelenjar. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis, bentuknya seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat ialah bagian yang berbentuk seperti kue donat, bulat, terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.